kayak gitu pasti dibilang nggak sopan atau nggak feminim, makanya aku duduk rapat terus. Duduk lu santai banget, kayak tomboy. Lihat tuh Friska, duduknya anggun, feminim. Nah, itu dia. Kita kan sama-sama perempuan, tapi masih ada aja aturan yang mengatur cara duduk kita. Dari hal kecil kayak cara duduk aja kita udah belajar jadi perempuan yang sesuai dengan ekspektasi orang lain. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang chapter 1 tentang the varieties of gender theory in sociology. Nah, di bagian ini kami membahas tentang berbagai teori gender yang ada dalam sosiologi, mulai dari pemikiran feminis kontemporer hingga perkembangan teori klasik. Materi ini penting karena membahas tentang memberikan dasar yang konseptual, di mana untuk memahami bagaimana ketimpangan gender ini terbentuk, dipertahankan, dan juga dapat berubah dalam berbagai konteks sosial. Nah, jadi teman-teman, selama presentasi kami akan memaparkan garis besar kelompok teori, tokoh-tokoh utama, serta bagaimana teori-teori tersebut saling berkaitan dan menganalisis sistem gender. Baik, untuk selanjutnya kami akan memaparkan feedback dari hasil kerja kami. Pada sebab ini kami membahas ragam teori gender dalam sosiologi. Pembahasan ini penting karena menunjukkan bagaimana pemahaman gender berkembang dari masa ke masa, mulai dari pandangan klasik yang sangat dipengaruhi oleh faktor biologis hingga teori-teori modern yang menganggap gender sebagai konstruksi sosial. Nah, betul. Teori-teori gender membantu kita memahami bagaimana struktur sosial, interaksi, dan proses sosialisasi menghasilkan perbedaan dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Dengan memahami teori ini, kita bisa melihat bahwa ketidaksetaraan gender bukan sesuatu yang muncul secara alamiah, tetapi hasil dari proses sosial yang panjang. Dan teori-teori ini berkembang mengikuti perubahan masyarakat, termasuk munculnya gerakan feminis yang menuntut kesetaraan. Karena itu, pembahasan teori gender bukan hanya konteks akademik, tetapi juga relevan untuk memahami kehidupan sehari-hari. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagian tradisi klasik dan pandangan awal tentang gender. Pada era awal sosiologi, tokoh seperti Herbert Spencer, Auguste Comte, Emile Durkheim memberikan dasar pemikiran tentang gender yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan biologis. Mereka meyakini bahwa perbedaan biologis secara otomatis menentukan peran sosial laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dianggap lebih emosional, lembut, dan cocok untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki dipandang lebih rasional, logis, dan kuat, sehingga wajar bila mereka memimpin ranah publik. Pemikiran seperti ini jelas sangat bias dan mencerminkan androsentrim, yaitu cara pandang yang menjadikan laki-laki sebagai standar. Durkheim juga mempertegas hal ini melalui teori pembagian kerja yang dianggap alami. Ia mengatakan bahwa fungsi biologis perempuan membuat mereka lebih tepat berada dalam peran sosial yang berfokus pada keluarga, bagi peran menjadi instrumen untuk laki-laki dan ekspresif untuk perempuan. Dampaknya besar sekali. Cara pandang ini membuat masyarakat menganggap struktur sosial itu netral, padahal sebenarnya sangat dipengaruhi oleh posisi dominan laki-laki. Dan pandangan klasik ini menjadi dasar munculnya kritik besar dari feminis modern yang menolak anggapan bahwa peran gender itu ditentukan secara alamiah. Selanjutnya kami akan menjelaskan teori feminisme modern. Masuk ke era 1970-an, teori feminisme modern hadir sebagai kritik terhadap pandangan klasik. Feminisme menolak anggapan bahwa perbedaan gender berasal dari faktor biologis semata dan menegaskan bahwa gender adalah hasil konstruksi sosial. Feminisme modern memiliki beberapa aliran besar. Yang pertama adalah feminisme liberal yang memperjuangkan kesetaraan, hak, dan kesempatan di bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik. Fokus mereka adalah memperbaiki kebijakan dan struktur hukum. Lalu ada feminisme radikal yang memandang patriarki sebagai akar dari penindasan perempuan.
Mereka ingin mengubah struktur sosial dan relasi kuasa dalam masyarakat, bahkan sampai ke ranah personal seperti tubuh dan relasi seksual. Berikutnya adalah feminisme sosialis yang melihat ketidaksetaraan gender sebagai hasil gabungan antara patriarki dan kapitalisme. Mereka menyoroti bagaimana perempuan dirugikan di rumah maupun di tempat kerja. Terakhir ada feminisme postmodern yang menolak identitas gender yang seragam. Mereka percaya gender itu cair, berubah-ubah dan tidak bisa didefinisikan secara tunggal. Keseluruhan aliran feminisme ini berupaya mengungkap ketidaksetaraan gender dalam keluarga, ekonomi, dan institusi sosial serta mendorong transformasi menuju masyarakat yang lebih setara. Baik, di sini kami akan membahas bagian pendekatan makrostruktural. Pendekatan makrostruktural ini menjelaskan gender dari perspektif struktural sosial yang besar, seperti sistem ekonomi, kelas sosial, dan globalisasi. Pendekatan ini melihat bahwa ketimpangan gender adalah bagian dari sistem yang sudah tertanam kuat. Dalam feminisme sosialis, perempuan dianggap mengalami penindasan ganda. Pertama, dari patriarki dan kedua dari kapitalisme. Contohnya, kerja domestik perempuan tidak dihitung sebagai pekerjaan produktif. Sementara di dunia kerja formal, perempuan sering mendapat upah rendah. Lalu, dalam teori sistem dunia, dijelaskan bahwa globalisasi membuat perempuan di negara berkembang semakin rentan. Mereka lebih banyak bekerja di sektor informal atau industri padat karya dengan upah kecil dan tanpa perlindungan yang memadai. Pendekatan makrostruktural menekankan bahwa ketimpangan gender ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi global, sehingga perubahan tidak cukup hanya pada level individu saja. Nah, untuk penjelasan berikutnya yaitu pendekatan mikro dan interaksionis. Nah, berbeda dari pendekatan makro yang sebelumnya sudah dijelaskan, pendekatan mikro melihat bagaimana gender dibentuk melalui interaksi sehari-hari. Di sini muncul teori terkenal yaitu doing gender dari West dan Zimmerman. Nah, apa sih teori doing gender itu? Teori doing gender itu menekankan bahwa gender itu bukan sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita lakukan. Kita menampilkan perilaku yang kita anggap sesuai dengan gender kita karena tekanan atau ekspektasi dari orang lain. Contohnya tuh seperti yang kita ketahui, seorang perempuan itu harus lebih halus dan tersenyum lebih sering dibandingkan laki-laki. Karena perempuan itu dianggap ramah dan lembut. Nah, pendekatan interaksionisme simbolik juga melihat bahwa bahasa dan interaksi dapat memperkuat ketimpangan. Misalnya dalam percakapan, laki-laki sering lebih banyak mengambil porsi bicara atau diberi ruang lebih untuk didengarkan. Sementara itu, role theory itu menjelaskan bahwa masyarakat ini membentuk peran gender melalui proses sosialisasi yang panjang, di mana anak-anak tumbuh dengan aturan implisit tentang apa yang penting dan pantas bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, contohnya sejak kecil itu anak perempuan selalu diberikan mainan yang boneka, dapur-dapuran, atau mainan yang melatih empati dan perawatan. Nah, sedangkan anak laki-laki itu diberikan mainan mobil-mobilan, robot, atau senjata mainan yang menekankan keberanian dan kontrol. Oke, untuk penjelasan berikutnya yaitu contoh konkret di Indonesia. Jika teman-teman tahu, di Indonesia bias gender masih tampak jelas dalam pembagian kerja di rumah. Pekerjaan domestik masih sering dianggap sebagai tugas perempuan, sementara laki-laki diasumsikan sebagai kepala keluarga. Namun, ada perkembangan positif. Gerakan perempuan seperti KPI, LBH Apik, dan Komnas Perempuan di Indonesia ini konsisten untuk memperjuangkan perlindungan hukum dan penguatan posisi bagi perempuan di ruang publik. Meski perempuan semakin banyak masuk pendidikan tinggi dan dunia kerja, hambatan seperti glass ceiling yaitu batas yang tak terlihat yang menghalangi perempuan mencapai posisi yang tinggi masih saja sering terjadi ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan, ketimpangan gender ini masih menjadi masalah struktural yang perlu terus dibenahi. Berdasarkan pembahasan dalam chapter 1 ini, dapat disimpulkan
simpulkan bahwa teori gender dalam sosiologi ini berkembang melalui berbagai pendekatan dari teori klasik yang cenderung bias laki-laki hingga teori feminis modern yang berupaya untuk menjelaskan ketimpangan gender secara lebih komprehensif. Dengan memahami teori-teori tersebut, kita bisa mengidentifikasi akar ketidaksetaraan dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil gender. Demikian pemaparan mind map dari kelompok 13 tentang chapter 1 yaitu tentang the varieties of gender theory in sociology. Semoga penjelasan kami ini membantu memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai berbagai pendekatan teori gender dalam sosiologi. Terima kasih sudah mendengarkan.